Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan peneliti Perludem, Haikal, melalui sambungan virtual. Selamat sore, Mas Haikal. Saya membaca pernyataan, ini bisa dibuka dulu audionya. Oke, sudah terdengar Mas Haikal. Mas Haikal, bagaimana kemudian pandangan dari Perludem terkait dengan usulan Caimin ya mengenai kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan ini melalui DPRD begitu? Ya, pertama bagi kami konteks ataupun usulan terkait dengan kepala daerah untuk dipilih secara tidak langsung atau melalui DPRD bagi kami sudah tidak relevan ya. Terutama pasca putusan nomor 135 di mana Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemilihan atau pemungutan suara anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota itu dilaksanakan di hari yang sama dengan pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hal ini sebenarnya juga menjadi penegasan bagi kami terhadap putusan sebelumnya, putusan nomor 85 tahun 2022, yang mana Mahkamah Konstitusi sudah secara terang dan jelas menyatakan bahwa pilkada itu menjadi bagian dari rezim pemilu. Artinya, pemilihan kepala daerah itu haruslah dilaksanakan secara langsung, seperti kita melaksanakan pemilihan umum melalui pemungutan suara untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan juga anggota DPRD. Oleh karenanya bagi kami usulan atau wacana ini sudah tidak relevan lagi untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu opsi. Karena penafsiran-penafsiran dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sudah semakin menguatkan posisi bahwa pilkada juga menjadi bagian dari rezim pemilu. Oke, Mas Haikal, kalau kita berbicara bahwasannya dalam hal ini artinya Perludem sudah tidak sepakat dengan usulan bahwasannya nanti pilkada ini dipilih oleh DPR dan tidak lagi untuk pemilihan secara langsung. Dan kalau kita melihat di tahun 2005 yang mana saat itu kepala daerah ditunjuk melalui DPRD sebelum era reformasi ataupun juga sebelum 2025 tadi itu yang tadi saya sampaikan. Apa kemudian catatan dari Perludem melihat demokrasi ke belakang tersebut? Apa kemudian yang juga menjadi catatan dengan tidak dipilih secara langsung oleh rakyat terkait dengan kepala daerah ini? Ya, saya rasa upaya ataupun apa yang kita laksanakan sekarang ya untuk memilih kepala daerah secara langsung itu kan merupakan perjalanan ketatanegaraan khususnya dalam konteks kepemiluan, bahwa dulu kita pernah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Namun kemudian kita bergeser karena melihat bahwa ada sisi demokrasi yang kemudian perlu dikuatkan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Lalu di tahun 2014 sempat akan diubah kembali untuk dipilih secara tidak langsung melalui DPRD untuk kepala daerah tingkat provinsi. Namun kita sama-sama melihat ada penolakan yang amat masif dari masyarakat, sehingga pada saat itu Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu adalah Presiden SBY mengeluarkan Perpu untuk mengembalikan lagi proses pemilihan kepala daerah itu kembali dilakukan secara langsung. Dan artinya apa? Artinya memang sejarah ketatanegaraan kita kemudian menunjukkan adanya kehendak atau keinginan untuk menciptakan ekosistem demokrasi itu tidak terbatas hanya pada pemilihan presiden dan juga anggota legislatif saja, namun secara keseluruhan termasuk juga kepala daerah. Belum lagi kalau misalnya kita lihat bagaimana model pemilihan kepala daerah secara langsung ini kan sebetulnya bagian dari untuk menciptakan keselarasan dalam sistem presidensial. Jadi kalau di dalam sistem presidensial itu, ketika kita melihat kepala negara itu dipilih secara langsung oleh masyarakat, maka sudah seharusnya rumpun eksekutif yang ada di bawahnya pun dalam konteks ini adalah kepala daerah itu juga dipilih dengan metode yang sama, yaitu melalui pemilihan langsung. Kira-kira seperti itu. Oke, Mas Haikal, tapi kalau kita mengutip pernyataan dari Caimin, dalihnya ini adalah
bahwasannya jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, tidak dipilih secara langsung, ini akan jauh lebih efektif dalam menjalankan pemerintahannya karena nantinya tidak sibuk dengan politik elektoral. Nah, seperti apa tanggapan Anda? Nah, inilah yang kemudian sebenarnya harus kita luruskan. Bahwa kita melihat proses berdemokrasi itu tidak bisa hanya sebatas ini menjadi bagian dari kontestasi elektoral saja. Kita tidak bisa menjadikan ini sebagai suatu prosedural semata. Tapi kita harus lihat lebih dari itu, bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung ini kan menjadi salah satu bagian dari proses regenerasi kepemimpinan politik nasional. Kita bisa melihat ya, saya mengambil contoh misalnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan adalah salah satu produk dari proses demokrasi yang berjenjang, mulai dari kepala daerah di tingkat kabupaten kota ketika beliau memimpin kota Solo, lalu kemudian naik ke tingkat provinsi ketika beliau memimpin DKI Jakarta, hingga mencapai kontestasi politik nasional. Nah, artinya apa? Kalau seandainya kita memotong atau menghilangkan prosedur ini, tentu akan ada proses pendidikan politik, proses kaderisasi politik, dan juga proses regenerasi kepemimpinan nasional yang akan bermasalah nantinya. Nah, oleh karena itu, bagi kami seharusnya kita tidak lagi memikirkan atau kemudian kita tidak lagi menarik kesimpulannya terlalu jauh kepada bahwa proses pemilihan kepala daerah secara langsung ini merugikan. Tetapi kita harus lihat apa yang harus kita perbaiki, apa yang kemudian harus kita benahi dalam prosesnya. Jadi jangan sampai kemudian kita menghilangkan proses demokratisnya hanya karena proses demokratis itu memiliki catatan. Bagi kami, ketika kita memiliki catatan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, maka kita lihat apa yang harus kita benahi, bukan menghilangkan proses itu sama sekali. Maka dari itu kami selalu mendorong bahwa evaluasi terhadap proses penyelenggaraan kepala daerah itu harus dilakukan secara holistik, harus dilakukan secara komprehensif, tidak bisa hanya sepenggal-sepenggal saja, apalagi untuk menghilangkan prosesnya secara keseluruhan dan menggantikannya melalui pemilihan lewat dari DPRD. Oke, Mas Haikal, selain juga tadi terkait dengan politik elektoral, salah satu alasan Caimin mengusulkan kepala daerah tidak dipilih secara langsung adalah biaya mahal pilkada. Apakah ini juga bisa menjadi alasan kuat untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah? Dan apakah nantinya jika dipilih oleh DPRD ini tidak menimbulkan adanya jual beli suara di kalangan elit politik? Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama yang harus kita pertanyakan kembali adalah biaya yang mana yang kemudian membesar? Apakah kemudian biaya penyelenggaraannya, ataukah kemudian biaya politik yang berada di luar penyelenggaraan? Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan tersendiri. Apakah kemudian memang biaya penyelenggaraan itu yang membengkak? Kalau iya, kita harus lihat item yang mana. Jangan sampai juga seperti kemarin banyak dibincangkan oleh pakar hukum, pengamat politik dan sebagainya terkait dengan biaya-biaya yang sebenarnya tidak esensial, pembelian kendaraan dinas, penggunaan jet pribadi dan sebagainya. Nah, ini kan perlu kita jawab juga. Atau yang kedua adalah bahwa biaya-biaya itu bukan berkaitan dengan biaya penyelenggaraan, namun biaya-biaya politik yang pada dasarnya sebenarnya dilarang di dalam aturan hukum yang ada. Money politik, jual beli perahu ataupun dukungan partai dan sebagainya. Kan ini yang kemudian harus kita jawab terlebih dahulu. Ini yang harus kita telisik lebih dalam. Mana yang sebenarnya menjadi memberatkan dalam konteks biaya yang dimaksudkan tadi. Kalau ternyata biaya yang mahal itu adalah biaya politik yang sebenarnya pun tidak diperkenankan, maka itu yang harus kita ubah. Itu yang harus kita perketat penegakan hukumnya. Oke, Mas Haikal, lantas jika ini betul-betul diterapkan, apa kemudian konsekuensinya jika kepala daerah tidak dipilih secara langsung? Ya, tentu konsekuensi terbesarnya adalah rakyat akan kehilangan bagian dari hak daulatnya ya. Karena kan proses pemilihan umum ini adalah bagian dari penegakan kedaulatan rakyat. Sebagaimana yang diamankan juga oleh konstitusi kita ya, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang dasar. Nah, maka dari itu, bagi kami, ketika ini diambil menjadi suatu kebijakan yang akan digunakan, ini adalah sebuah langkah mundur dari proses demokratisasi yang sudah kita bangun pasca reformasi,
kita kembali mundur ke dalam proses yang berlaku ataupun digunakan di dalam masa Orde Baru. Dan bagi kami ini juga tidak sesuai dengan amanat dari reformasi dan cita-cita reformasi yang kita kehendaki atau diperjuangkan pada saat itu. Dan tentunya ini akan juga menjadi bagian catatan buruk bagi proses pendidikan politik, kaderisasi politik, dan juga demokratisasi di daerah. Karena potensi akan terjadinya resentralisasi kekuasaan itu akan sangat mungkin terjadi. Dan nilai-nilai otonomi daerah juga akan tergerus ketika kemudian pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan melalui pemilihan umum. Dan saya ingin menyinggung sedikit lagi tadi yang disampaikan, dipertanyakan, apakah kemudian akan memungkinkan atau membuka potensi terjadinya transaksi politik di dalam tubuh DPR itu sendiri? Bagi kami itu sangat mungkin. Ya. Jadi jangan sampai kemudian proses ini malah menjadi salah satu ceruk baru ya untuk kemudian menciptakan proses koruptif yang tidak terlihat dan tertutupi dari pantauan publik. Oke, jadi artinya usulan ini secara tidak langsung justru membawa kita mengalami kemunduran demokrasi dan juga menghilangkan demokrasi yang partisipatif itu. Dan Mas Haikal, terkait dengan usulan Caimin, sebelumnya juga pemilihan pemimpin daerah ini sebelumnya juga udah ada putusan MK yang memisahkan pilkada untuk memilih kepala daerah dipisah dengan pemilu nasional. Lantas bagaimana pendapat Anda terkait dengan hal itu? Ya, apa yang diputuskan MK melalui putusan nomor 135 itu kan sebenarnya memperbaiki dan juga membenahi ya carut marut dan perdebatan terkait dengan desain keserentakan pemilu kita. Kita sudah berdebat itu pasca pemilu 2019, yang mana desain pemilu 5 kotak dianggap sangat kompleks dan kemudian membebani tidak hanya penyelenggara namun juga pemilih, karena harus memilih atau menyeleksi ratusan calon kandidat yang kemudian harus dipilih di dalam satu proses pemilu, sehingga kemudian MK menyampaikan bahwa pilihan yang terbaik adalah pilihan untuk memisahkan antara penyelenggaraan pemilu nasional juga pemilu daerah, yang mana pemilu nasional akan memilih presiden, anggota DPR juga anggota DPD, sementara pemilu daerah akan memilih kepala daerah dan juga anggota DPRD. Bagi kami ini adalah salah satu jawaban dari perdebatan yang cukup panjang kita lakukan terkait dengan desain keserentakan, dan juga bagi kami ini adalah salah satu bentuk insentif yang dapat diberikan kepada pemilih untuk memiliki kesempatan mengkoreksi ataupun memberikan reward ya kepada partai politik dan juga calon kandidat-kandidat yang kemudian dipilihnya. Karena ketika rakyat merasa suatu partai politik itu tidak perform di dalam pemilu nasional, maka akan ada insentif untuk memberikan reward ataupun punishment kepada partai tersebut di dalam proses pemilu daerahnya. Dan bagi kami ini sangat baik dan ini menjadi salah satu langkah besar bagi kita untuk menata sistem kepemiluan kita ke depannya. Oke, lantas kalau kita kembali membahas terkait dengan yang awal, bahwasannya Caimin menginginkan pilkada tidak dipilih secara langsung begitu, bagaimana kemudian cara memperbaiki tata kelola pemilu dan pilkada agar nantinya lebih murah, lebih jujur, adil dan juga minim konflik seperti itu? Ya, tentu dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah ini, kita berkesempatan untuk juga menata aspek-aspek lain ya dalam proses penyelenggaraan pemilu kita. Mulai dari pendaftaran, lalu kemudian proses pendaftaran pemilih, lalu kemudian proses kampanye dan sebagainya, yang itu tentu harus kita bahas juga. Jadi kami selalu menyampaikan bahwa putusan nomor 135 tidak akan bisa menjadi putusan tunggal, tidak akan bisa menjadi putusan sapu jagat yang menyelesaikan seluruh permasalahan pelaksanaan pemilu kita. Namun putusan ini setidak-tidaknya menjadi pembuka bahwa kita harus mendiskusikan, bahwa kita harus memikirkan bagaimana kita mereformasi sistem pemilu kita. Aspek-aspek lain berkaitan dengan politik uang, berkaitan dengan kampanye yang jujur,
berkaitan dengan pemilih yang berdaya dan sebagainya, itu adalah aspek-aspek penting yang juga harus kita bicarakan. Dan desain keserentakan pemilu ini adalah pintu pembuka bagi kami ya. Ketika MK mengeluarkan putusan 135 ini kan kita sama-sama berbicara, kita sama-sama berdialog, akan kita bawa kemana sistem pemilu kita ke depannya. Dan oleh karena itu, bagi kami menyegerakan proses revisi undang-undang pemilu di DPR itu adalah langkah paling strategis yang kita butuhkan saat ini, sehingga apa? Sehingga dialog-dialog, usulan-usulan yang kemudian berseliweran di dalam ranah publik hari ini itu bisa terkanalisasi dengan baik dan bisa dibahas dengan proses partisipasi yang jauh lebih baik juga. Baik, peneliti Perludem Mas Haikal, terima kasih atas waktu, wawasan, dan informasi Anda. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas.